Universitas Teknologi Nusantara. Beralamat di Jalan Raya Pemda Pangkalan 3, nomor 66 Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Cibinong, Jawa Barat, 16710. Memiliki program studi unggulan dan prospek kerja yang gemilang. S1 Akuntansi, S1 Biologi, S1 Kimia, S1 Manajemen, S1 Psikologi, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Industri, S1 Teknologi Hasil Pertanian. Menjadi solusi bagi kamu yang jadwal kerjanya shift, sibuk tidak memiliki waktu luang, serta biaya kuliah yang sangat terjangkau, bisa meningkatkan jenjang pendidikan dan karir. Segera daftar, kuota kelas terbatas. Tonton video selengkapnya di YouTube Edunitas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Khadafi, mahasiswa Universitas Teknologi Nusantara, jurusan Manajemen semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang materi 7, yaitu materi ekonomi bisnis. Pembahasan yang akan dibahas dalam video ini yaitu: pertama, pengertian sistem ekonomi; kedua, macam-macam sistem ekonomi; ketiga, sistem ekonomi Indonesia; keempat, sejarah perkembangan pemikiran ekonomi; kelima, ekonomi manajerial; keenam, ekonomi perusahaan; ketujuh, laba dan teori laba; delapan, peran bisnis dalam masyarakat. Pertama, pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah aturan dan tata cara untuk mengatur kegiatan ekonomi masyarakat. Menjawab masalah pokok ekonomi. Pertama, what, barang atau jasa apa yang diproduksi. Kedua, how, bagaimana cara memproduksinya. Ketiga, for whom, untuk siapa barang atau jasa diproduksi. Setiap negara berbeda, dipengaruhi ideologi, budaya, dan politik. Tujuan umum dari sistem ekonomi yaitu kesejahteraan, pertumbuhan, stabilitas, pemerataan, pendapatan, dan pengurangan pengangguran. Kedua, macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama ada ekonomi liberal atau pasar bebas. Ekonomi liberal adalah kebebasan penuh individu. Pemerintah tidak ikut campur. Menurut Adam Smith, 1776, The Wealth of Nations, Invisible Hand. Maksudnya, jika tiap orang mengejar kepentingan pribadi, secara tidak langsung masyarakat juga mendapat manfaat. Tujuannya, pasar akan mengatur dirinya sendiri secara efisien. Kelebihan, efisiensi tinggi, dan mendorong inovasi. Kekurangannya, kesenjangan sosial, monopoli, dan eksploitasi. Selanjutnya yang kedua ada ekonomi sosialis atau terpusat. Ekonomi sosialis adalah negara menguasai seluruh kegiatan ekonomi. Menurut Karl Marx, jika kepemilikan pribadi dihapus, tidak ada kelas sosial. Tujuan dari ekonomi sosialis ini, kemakmuran merata tanpa penindasan ekonomi. Cirinya adalah semua sumber daya milik negara, harga ditentukan pemerintah, masyarakat bekerja untuk negara. Kelebihannya, pemerataan dan mudah dikontrol. Kekurangannya, mematikan kreativitas, kurang efisien, gagal di banyak negara, contohnya Uni Soviet. Selanjutnya, yang ketiga ada ekonomi campuran, yaitu gabungan liberal dan sosialis. Pemerintah dan swasta sama-sama berperan. Tujuannya, menghindari monopoli dan ketidakadilan pasar bebas. Hampir semua negara modern menganut sistem ini. Cirinya, pemerintah menguasai sektor vital, swasta tetap bebas berusaha dalam batas aturan. Ketiga, sistem ekonomi Indonesia. Sejarah perubahan sistem ekonomi Indonesia, yaitu awalnya liberal, dipengaruhi sosialis, Orde Baru, lalu reformasi sampai sekarang. Landasan sistem ekonomi Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi ekonominya yaitu pertama dari, oleh, dan untuk rakyat dengan asas kekeluargaan dan gotong royong. Selanjutnya, negara menguasai cabang produksi penting dan kekayaan alam. Selanjutnya, hak milik diakui, tapi penggunaannya tidak boleh merugikan masyarakat.
Selanjutnya, fakir miskin dipelihara oleh negara. Ciri positif sistem ekonomi Indonesia yaitu kebebasan memilih pekerjaan, hak milik pribadi diakui, potensi kreatif masyarakat dikembangkan, dan pemerataan kesejahteraan. Keempat, sejarah perkembangan pemikiran ekonomi. Awalnya yaitu klasik dan neoklasik. Menurut Adam Smith, pasar akan menciptakan efisiensi, tapi pada jangka pendek dan kurang membahas pertumbuhan. Selanjutnya, Schumpeter. Pertumbuhan bukan proses harmonis, melainkan spontan dan terputus-putus. Faktor utamanya yaitu entrepreneur, wirausaha, penggerakan inovasi, dan perkembangan produk nasional. Selanjutnya ada post-Keynesian, yaitu pertumbuhan tergantung pada investasi atau modal. Analisisnya, syarat agar kapasitas produksi bertambah dan dapat digunakan secara penuh. Selanjutnya, teori tahap pembangunan. Pertama, teori dari Friedrich List, yaitu laissez-faire, baik, tapi butuh proteksi bagi industri baru. Tahapannya, primitif dan pertanian, pertanian dan pabrik, pabrik dan perdagangan. Selanjutnya, teori dari Bruno Hildebrand, 3 tahap, yaitu barter, uang, dan kredit. Selanjutnya, teori dari Karl Butcher, 3 tahap, yaitu produksi untuk kebutuhan sendiri, ekonomi kota, dan ekonomi nasional. Selanjutnya, teori dari W.W. Rostow, 5 tahap, yaitu tradisional, prasyarat lepas landas, menuju kematangan, dan konsumsi tinggi. Kelima, ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial menerapkan teori dan metode ekonomi dalam bisnis dan pengambilan keputusan administratif. Fungsinya yaitu pertama, memberi pedoman keputusan yang efisien. Kedua, menjelaskan dampak keputusan terhadap organisasi. Ketiga, membantu manajer memahami kekuatan ekonomi. Keempat, menyediakan strategi mencapai tujuan perusahaan. Keenam, ekonomi perusahaan. Definisi ekonomi perusahaan adalah organisasi produksi yang mengolah faktor produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Tujuan ekonomi perusahaan yaitu keuntungan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Letak perusahaan dipengaruhi bahan baku, tenaga kerja, pasar, transportasi, kebijakan pemerintah, dan iklim. Jenis letaknya yaitu terikat alam, contohnya tambang, terikat sejarah, contohnya Batik Pekalongan, ditetapkan pemerintah, contohnya industri kimia, berdasarkan faktor ekonomi, contohnya biaya, pasar, dan tenaga kerja. Selanjutnya ada teori perusahaan. Tujuan dari teori perusahaan yaitu maksimalisasi nilai perusahaan atau arus kas masa depan, bukan sekedar laba jangka pendek. Selanjutnya ada batasan keputusan manajerial, yaitu sumber daya terbatas, mutu atau kuantitas produksi, aturan hukum. Ketujuh, laba dan teori laba. Laba bisnis adalah pendapatan dikurangi biaya eksplisit. Laba ekonomi adalah laba bisnis dikurangi biaya implisit atau biaya peluang. Selanjutnya ada teori laba. Pertama adalah friksi, yaitu muncul karena perubahan mendadak permintaan atau biaya. Kedua adalah monopoli, yaitu keuntungan di atas normal karena posisi dominan. Ketiga adalah inovasi, yaitu keuntungan dari produk atau teknologi baru. Keempat adalah kompensasi, yaitu imbalan atas keberhasilan perusahaan dalam efisiensi dan pelayanan. Selanjutnya ada peran laba. Pertama, sinyal ekspansi atau kontraksi. Kedua, insentif inovasi. Ketiga, mengarahkan alokasi sumber daya yang efisiensi. Kedelapan, peran bisnis dalam masyarakat. Yaitu pertama, bisnis menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan pencipta lapangan kerja. Kedua, menyediakan barang atau jasa untuk kebutuhan masyarakat. Ketiga, menjadi sumber pajak negara untuk pembiayaan publik. Keempat,
meningkatkan kesejahteraan sosial melalui inovasi dan tanggung jawab sosial perusahaan. Kesimpulannya adalah, sistem ekonomi berbeda-beda sesuai ideologi, sejarah, dan kondisi negara. Indonesia memilih demokrasi ekonomi sebagai jalan tengah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada inovasi, investasi, kebijakan pemerintah, serta peran aktif bisnis dalam masyarakat. Terima kasih.